Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online sore hari ini, di mana satu minggu sudah kita lalui, dan kita yakin dan percaya hingga hari ini pimpinan Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan kita. Kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, saat sore hari ini kita sama-sama akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dipenuhi, dikuatkan, disiram oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hari ini, sore hari ini, kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Allah sendiri. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita mempersiapkan hati pikiran kita menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia kemurahan Tuhan di dalam hidup kami yang sudah memimpin dan membawa kami hingga sampai di hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Kami masih menerima berkat kemurahan Tuhan, kami masih bisa merasakan hadirat-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Dan hingga sore hari ini Bapa, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk Engkau isi dengan firman Tuhan sebagai satu benih yang akan ditanam di dalam hati kami. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian yang baru buat kami, supaya benih ini tumbuh menjadi satu tanaman yang akan berbuah lebat dalam kehidupan kami, di mana nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kau layakkan hamba-Mu ini Bapa, bahkan layakkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman kebenaran Tuhan sore hari ini, supaya kami semua sama-sama diberkati pada sore hari ini oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicara buat kami siap untuk mendengarkan. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar perkataan ini, bagaimana bisa kita terus berlari tapi tidak menjadi lesu? Atau bagaimana bisa kita terus berjalan dan tidak menjadi lelah? Mari kita melihat kembali kepada siklus hidup manusia. Ya. Kalau kita tahu bahwa manusia itu, kehidupan manusia dimulai saat mereka lahir ke dalam dunia. Saat mereka lahir ke dalam dunia, mereka disebut sebagai bayi, dan bayi yang lahir adalah bayi yang tidak berdaya. Manusia yang bisanya hanya menangis saat membutuhkan sesuatu, dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, khususnya orang tua, untuk menolong bayi tersebut, di mana bayi tersebut diberi makanan yang baik, vitamin yang baik, bahkan kebutuhan di usia mereka supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Saat mereka bertumbuh, mereka berkembang menjadi anak-anak, mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya, karena saat masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan, di mana anak-anak itu belajar dari lingkungan mereka. Anak-anak mendengarkan apa yang orang tua katakan, bahkan lingkungan di sekitar mereka akan memengaruhi pertumbuhan kepribadian dan kehidupan mereka, sehingga anak-anak akan banyak belajar hal-hal yang baru. Disinilah peran orang tua juga sangat diperlukan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Kemudian anak-anak ini akan bertumbuh menjadi pemuda, remaja dan pemuda, di mana mereka mulai mencari jati diri mereka, di mana pemuda dan remaja ini perlu diarahkan supaya mereka memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki pandangan yang luas, bahkan mereka akan berpikir bagaimana mereka akan meniti masa depan mereka sesuai dengan harapan dan tujuan yang orang tua inginkan, atau bahkan mereka memiliki angan-angan yang tinggi, sehingga pada saat mereka mulai sekolah, mereka belajar sampai dengan perguruan tinggi, sering kita mendengar bahwa guru sering berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, meskipun kita nggak bisa mencapai langit, tapi gantungkan setinggi langit. Artinya kita harus memiliki satu tujuan yang tinggi, di mana anak-anak ini akan menjadi harapan masa depan
bagi dirinya sendiri dan bagi orang tuanya. Dan tentunya setelah anak-anak yang menjadi pemuda melalui kehidupannya, menyelesaikan tugas belajar dan sekolahnya, bahkan kuliahnya, mereka mulai tumbuh menjadi orang dewasa, di mana mereka mulai memikirkan bagaimana mereka akan membina rumah tangga, mereka akan bekerja, lalu mereka akan menikmati hasil kerja keras mereka, bahkan mereka akan membina rumah tangga dengan orang yang mereka kasih dan cintai, bagaimana mereka akan memiliki anak-anak yang harus mereka rawat dan pelihara. Nah, di dalam siklus kehidupan manusia yang diakhiri tentunya dengan kematian jasmani, kita melihat bahwa mulai masa bayi, masa anak-anak, masa kaum muda, sampai dengan masa dewasa, bahkan sampai masa tua, kita melihat bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, di setiap masa dalam hidup kita, kita perlu terus berjuang. Dan saya yakin, saya percaya, Bapak Ibu Saudara sudah berhasil melewati masa-masa dan fase-fase dalam kehidupan itu. Dan bagi setiap orang yang percaya, ada tantangan yang lebih besar di saat mereka harus menjalani kehidupan mereka. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya yang beragama Kristen, yang hidup di negara Indonesia ini, sebagai kaum minoritas, tentunya ada banyak tekanan, ada banyak mungkin hinaan, ada banyak ejekan, dan ada banyak ketidakadilan lainnya yang mungkin kita terima. Dan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya pun tentu tantangan itu tidak berhenti. Satu demi satu tantangan itu harus kita hadapi terus-menerus. Dan inilah satu masa di mana kita harus terus berlari dalam kehidupan kita, di mana kita merasa ada masa-masa waktu itu begitu cepat berlalu, segala sesuatu yang kita kerjakan harus segera diselesaikan, dan mungkin ada masa-masa dalam hidup kita berjalan dengan lambat, dan kita tetap harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apalagi kalau kita melihat sekarang di masa pandemi ini, seolah-olah kehidupan banyak yang berhenti, roda berputar itu mulai berhenti, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang tidak bisa bekerja juga, yang membutuhkan penghasilan. Mereka harus berjuang untuk melewati masa-masa ini. Dan saya yakin, saya percaya, sebagai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya iman yang sama, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Mari kita akan baca dulu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Satu ayat yang terkenal sekali, yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan dan tidak menjadi lelah, atau bahkan berlari dan tidak menjadi lesu? Jawabannya cuma satu. Hanya perjumpaan dengan Allah saja yang akan membuat kita mampu berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Kalau firman Tuhan yang kita baca barusan tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tentunya kita memiliki hubungan yang dekat, yang erat dengan Dia atau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Karena kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, tentunya kita akan tahu apa yang menjadi petunjuk yang Tuhan berikan untuk kita jalani dalam hidup ini. Nah, mari kita belajar melalui Alkitab yang kita punya. Kita belajar dari kisah-kisah hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan Alkitab, bahkan rasul-rasul dan nabi-nabi yang Tuhan pakai dalam hidupnya, yang bisa kita jadikan contoh dan teladan untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari sepenggal kisah dari Elia yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18. Saya akan bahas poin demi poin, saya akan bahas tahap demi tahap, dan tiap tahap demi tahap ini akan jadi satu pelajaran buat kita. Bapak Ibu Saudara simak, renungkan, dan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, biar melalui kisah Elia ini kembali kita diingatkan bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi dan bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 18 itu dikisahkan bagaimana Elia muncul dan
berjumpa dengan Raja Ahab untuk mengadakan satu pembuktian siapakah Allah yang hidup, Tuhan Yahweh bagi Allah Israel atau nabi-nabi Baal yang disembah oleh sebagian besar bangsa Israel. Dan Elia minta supaya Ahab mengumpulkan nabi-nabi Baal. Ada 450 nabi Baal dan ada 400 nabi Asyera yang dikumpulkan di Gunung Karmel. Kita tahu ceritanya bahwa satu altar dibangun untuk nabi-nabi Baal dan satu lagi untuk Elia dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu 2 ekor lembu dipersiapkan untuk disembelih dan dipotong-potong untuk dipersembahkan kepada masing-masing dewa atau Allah Yahweh tersebut. Sehingga Elia memberi kesempatan terlebih dahulu untuk para imam Baal berdoa supaya korban sembelihan itu terbakar dalam nyala api, dan mereka tidak boleh menyalakan api, tapi biarlah dewa mereka, yaitu dewa Baal, yang akan menyalakan api untuk membakar persembahan tersebut. Dan nabi-nabi Baal berdoa dari pagi sampai siang hari, tapi tidak ada hasilnya. Bahkan Elia mentertawakan upaya mereka. Dan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27 dan 28, saya bacakan kisah ini. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Elia masih mengejek, kalau itu Allah, panggil lebih keras. Mungkin Baal sedang merenung atau ada urusan atau pergi atau tertidur atau apapun sehingga dia tidak mendengar. Sehingga nabi-nabi Baal memanggil berseru lebih keras, bahkan menoreh-noreh dengan pedang dan tombak supaya berdarah-darah tubuh mereka, dan mereka lakukan itu sampai sore hari. Dan ternyata tidak ada hasil sama sekali. Sehingga akhirnya Elia berkata, ini giliranku untuk menunjukkan siapa Tuhan Allah yang dia sembah. Lalu Elia membuat sebuah mezbah dengan 12 batu sesuai dengan jumlah suku keturunan Yakub. Lalu meja yang dipersiapkan sebagai meja persembahan itu disiram dengan air dari 4 buyung, lalu dituangkan 3 kali, sehingga disebutkan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim api dari langit untuk membakar habis korban persembahan di atas mezbah tersebut. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Nah, setelah rakyat melihat itu, mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nabi-nabi Baal ditangkap dan Elia membunuh mereka semua di sungai Kison. Nah, kita melihat bahwa di sini bagian pertama kita melihat bahwa ada kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa yang dinyatakan di dalam kehidupan Elia. Saat dia mempertaruhkan imannya, Tuhan menjawab dan menunjukkan siapa Tuhan Allah yang dahsyat. Nah, sekarang mari kita renungkan. Pernahkah kita mengalami kuasa Allah yang dahsyat? Pernahkah kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita? Sehingga saat kita mengalaminya, kita merasa iman kita begitu kuat, kita merasakan bagaimana Tuhan ada di pihak kita, lalu kita melihat bahwa persoalan-persoalan hidup kita ini sudah dilalukan oleh Tuhan, kita menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kita merasa bahwa kita berada di tempat yang paling tinggi, karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai hidup kita. Ini adalah satu poin yang paling penting yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya katakan, ini poin pertama buat kita sore hari ini. Pengalaman bersama dengan Tuhan, saat kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, jadikan ini pengalaman yang penting dan jangan dilupakan. Karena kita betul-betul mengalami bagaimana Tuhan yang mengangkat hidup kita. Jadi pengalaman pertama ini menjadi satu pengalaman penting dalam hidup kita. Kita introspeksi dan kita melihat perjalanan hidup kita dalam masa-masa hidup kita.
Pernahkah kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa? Kalau kita pernah mengalami itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata, ya, amin, Tuhan yang menolong hidupku. Jangan lupakan pengalaman yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Dikisahkan selanjutnya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Bagaimana setelah Elia membunuh nabi-nabi Baal, Isabel yang merupakan ratu dan istri dari Raja Ahab bertekad untuk membalas dendam terhadap kematian nabi-nabi Baal. Bahkan sudah menyuruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh Elia. Sehingga Elia melarikan diri ke Beersheba di Yehuda. Lalu dia meninggalkan bujangnya, lalu Elia masih berjalan 1 hari perjalanan masuk ke padang gurun, dan karena kelelahan akhirnya Elia mulai duduk di bawah pohon arar. Lalu dia berdoa untuk kematiannya. Saya bacakan ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia yang sudah mengalami pertolongan dan melihat kuasa mujizat Tuhan luar biasa terjadi di dalam hidupnya, ternyata melarikan diri karena ketakutan akan dibunuh. Dan dia mengalami tekanan yang sangat berat. Dia mengalami depresi, stres, dan itu mengganggu pikirannya, sehingga dia berkata kepada Tuhan bahwa dia ingin mati. Bahkan bilang, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah poin yang kedua yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Pernahkah di dalam kehidupan kita, masa-masa hidup kita, masa remaja, masa muda, sampai masa dewasa, dan masa tua, kita berada di titik kritis yang paling bawah, di mana kita sudah merasa tertekan dengan berat, bahkan kita sudah berpikir untuk mengakhiri kehidupan ini, bahkan kita tidak memiliki daya upaya untuk kita bangkit kembali, dan kita hanya bisa berkata kepada Tuhan, ambil nyawaku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Titik kritis kedua ini akan menentukan langkah kita selanjutnya. Kalau di poin yang pertama, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi. Maka di poin yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui kapan titik kritis dalam kehidupan kita. Kapan kita merasa di titik yang paling bawah, di mana kita merasa bahwa kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, di mana kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga kita berkata kepada Tuhan, ambil hidupku. Hati-hati dengan titik kritis ini, karena iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan kita, membinasakan kita. Tapi bersyukurlah kita belajar dari Elia. Pada saat dia mengalami kelelahan, berada di titik kritis ini, dan dia tertidur, di mana dia mengalami satu kelelahan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ada malaikat Tuhan yang datang dan memberitahu, membangunkan Elia. Bahkan bukan cuma membangunkan Elia, tapi memberikan roti dan sebotol air untuk dimakan dan diminum. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 berkata, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Puji Tuhan,
saat kita berada di dalam satu titik kritis yang paling bawah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Inilah poin yang ketiga. Ada malaikat Allah, ada pertolongan Allah yang Allah nyatakan saat Allah datang menghampiri kita, saat di tengah-tengah kelelahan kita, saat kita sudah berserah penuh kepada Tuhan, kita merasa tidak ada jalan keluar pertolongan, tetapi ada malaikat Tuhan yang datang menjumpai kita. Dia membangunkan kita dan dia memberi kita makanan dan minuman, yang kalau kita artikan makanan dan minuman bagi tubuh jasmani ini akan memberikan satu kekuatan yang baru. Bahkan dikatakan di dalam tadi 1 Raja-Raja 19 ayat 8, setelah Elia makan dan minum, dia mendapatkan kekuatan untuk berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Elia berjalan dan tidak menjadi lelah. Elia berlari dan tidak menjadi lesu. Karena di saat titik kritis, Elia begitu mengetahui saat ada malaikat Tuhan yang datang menolong dia, memberi kekuatan yang baru, memberi pertolongan dalam hidupnya. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang Elia alami, di mana dia dibangunkan dan diberi kekuatan secara jasmani, berupa makanan dan minuman. Sungguh luar biasa. Ini suatu hal yang luar biasa. Allah sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah sangat mengetahui apa yang kita perlukan. Bahkan di dalam titik kritis sekalipun, saat seolah-olah tidak ada pertolongan dan tidak ada jalan keluar, Allah datang mengulurkan tangannya, menolong, membangunkan kita, bahkan memberi kekuatan dan semangat yang baru untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dan terus maju menuju satu tujuan, yaitu Gunung Allah. Perjalanan Elia tidak berhenti sampai di sini. Masih ada poin yang keempat. Poin berikutnya, bagaimana Allah membawa Elia lebih dekat di dalam hadirat Allah, di dalam gunung Allah yang kudus. Allah membawa Elia masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Bukan hanya sekedar berjumpa dengan Tuhan, tapi Allah menyatakan dirinya. Dan kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ditanya oleh Tuhan dan dia menjawab apa adanya. Elia hidup sendiri dan sedang diancam untuk dibunuh. Sehingga Elia naik ke gunung Tuhan, bermalam di situ. Dan saat Elia bersembunyi di dalam sebuah gua di Gunung Horeb, Allah datang dan membangunkan Elia. Lalu Elia ditanya oleh Tuhan. Saya lanjutkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kita baca ayat 13 dan 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Lalu datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam,
karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak, Ibu, Saudara, Allah sekali lagi datang menjumpai Elia di Gunung Kudus Tuhan. Tapi dalam perjumpaan ini, Allah menyatakan dirinya saat ada angin besar yang kuat, membelah gunung, memecahkan bukit batu. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin yang besar dan keras itu. Datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada juga di dalam gempa itu. Baru setelah itu, ada angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan ada di situ. Elia mendengar, maka Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Saat di poin yang keempat ini, Allah menginginkan Elia mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus dilakukan dalam hidupnya. Satu perjumpaan dengan Tuhan yang membuat Elia menyadari bahwa Allah hadir. Kepekaan roh yang Elia miliki membuat Elia menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Poin yang keempat, mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kondisi keadaan yang ada sekarang yang sedang engkau alami membuat engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita datang di gunung Tuhan, di hadirat Allah, terus datang menjumpai Tuhan, merasakan kehadirannya, sampai engkau benar-benar merasakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupanmu. Saat Allah hadir dalam kehidupanmu, engkau merasakan bahwa sungguh-sungguh Dia ada dan nyata, maka engkau akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, maka Allah saat hadir dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, Allah akan nyatakan dalam hidup kita, membuat fokus akan tujuan hidup kita kembali, lalu kita melanjutkan perjalanan hidup kita, perjuangan hidup kita dengan kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali yang memiliki sayap yang baru, yang akan membawanya terbang tinggi mengatasi segala badai kehidupan, yang memberinya kekuatan untuk melanjutkan kehidupannya, berjuang dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sore hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah di antara kita yang sedang berlari dalam kehidupan ini, yang sedang berjuang dengan sekuat tenaga dalam kehidupan kita ini, dan kita mulai menjadi lesu? Ataukah kita merasakan bagaimana perjalanan hidup kita yang begitu panjang, yang melelahkan, yang membuat kita merasa penderitaan kita sudah cukup lama, dan kita berjalan melalui lembah-lembah kekelaman, dan kita mulai merasa lelah atas semuanya ini? Firman Tuhan hari ini datang menjumpai kita semua. Jangan lupakan pertolongan kuasa mujizat Allah yang Allah sudah nyatakan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara harus tahu titik kritis di mana Bapak, Ibu, Saudara harus mulai beristirahat dan datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara harus menyadari bagaimana Allah selalu datang dan menghampiri kita di saat kita membutuhkan pertolongan dan pada saat kita berada dalam titik kritis yang paling dalam. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali memiliki sayap yang baru yang akan membuat kita bisa melanjutkan perjuangan hidup kita,
berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam pimpinan Tuhan, yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Firman Tuhan sungguh luar biasa buat kita sore hari ini. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bisa memberikan respon yang positif, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang Allah sudah berikan, itu akan siap sedia menolong kita, memimpin kita. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Yang sedang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan. Yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini, khususnya di masa-masa pandemi ini, Tuhan akan berikan hikmat supaya bisa tetap kuat dan melanjutkan perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang nyata, dan sungguh-sungguh merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, kita lipat tangan kita, kita naikkan iman kita di hadapan Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menolong kita. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman kebenaran Tuhan. Masa-masa dalam hidup kami ini harus kami jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan. Karena kami adalah anak Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami yang sudah menerima janji keselamatan, hidup yang kekal sudah kami miliki dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kerajaan-Mu turun atas kehidupan kami di bumi seperti di surga. Kami merasakan sukacita surgawi itu terjadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Bahkan Tuhan, saat kami mengalami titik-titik kritis dalam hidup kami, saat kami membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau menolong, memberkati kami. Bahkan Tuhan akan terus memimpin dan membawa kami kepada perjumpaan Tuhan yang lebih dalam, di mana kami menerima hikmat dari Tuhan, menerima pewahyuan ilahi dari Tuhan. Motivasi kami, semangat kami, bahkan tujuan hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, supaya kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang memberitakan Injil, mengabarkan Injil kesukaan bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, kehidupan yang kami jalani sekarang ini akan menjadi suatu kehidupan yang menyenangkan. Saat kami berlari dalam tujuan hidup kami tidak menjadi lesu. Saat kami terus berjalan melalui lembah kekelaman, melalui tantangan apapun, kami tidak menjadi lelah, karena Allah memberikan kepada kami kekuatan yang baru, iman dan semangat serta pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itu yang akan menolong kami, memimpin kami, membawa kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Hari demi hari kami akan mengalami pertolongan Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan itu terjadi karena kami sungguh-sungguh percaya. Kami percaya Tuhan, setiap sidang jemaat yang mendengar firman kebenaran ini dikuatkan, dihiburkan, ditolong, disembuhkan, bahkan mengalami mujizat Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Selamat menikmati kehidupan kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Amin.